Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah, Bapak Ibu-Ibu yang menyaksikan kajian rutin, kajian berseri, kisah sahih para nabi yang telah diterjemahkan oleh tim pustaka Imam Asy-Syafi'i dari kitab Ibnu Katsir dan juga ditahqiq oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali hafizahullah. Kita sudah sampai, ini kajian yang ke-15, sampai di halaman 25. Kita menuju halaman 126. Tapi sebelumnya kita singgung sedikit mengenai anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan juga anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitaba." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Jadi nabi-nabi setelah itu dari keturunan Nuh dan Ibrahim, begitu ya menurut ayat tadi. Ibnu Katsir Al-Hafidz menjelaskan, artinya setiap nabi yang datang setelah Nabi Nuh alaihissalam adalah dari keturunannya, termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ya, ini ayat yang sering kita dengar. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, ya, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Surat An-Nahl surat 16 ayat 6. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan dia juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun." Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan ilah-ilah selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Ini pertanyaan, ya. Mungkin di zamannya Nabi Muhammad diutus sudah ada itu, ya, ilah-ilah seperti patung Hubal, Asnam dan lain-lain yang dianggap itu disetujui sama Allah. Maksudnya Allah yang ngutus, yang menyuruh itu, padahal tidak ada sama sekali. Nah, ini buktinya, ya. Dan tanyakanlah Muhammad, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah wahai Muhammad, ya, berarti kepada kaum Quraisy sekitarnya, kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan ilah-ilah selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Surat Zukhruf surat 43 ayat 45. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ya, begitu tegas. Akidah sama semua nabi dari Adam, Nuh dan lain-lain sampai nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya menyeru apa? Yaitu ilahun wahidun annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Hanya Allah Rabbul Alamin. Sembahlah dia. Ya, sembahlah aku. Begitu bahasa Al-Quran. Fa'buduni. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 25. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya. Nah, dengarkan ya, coba apa yang Nabi Nuh katakan kepada kaumnya yang diabadikan di Al-Quran. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Ya. Jelas itu. Tidak ada yang berani di antara Nabi dan Rasul mengubah ajaran. Ya, walaupun resikonya mereka dibunuh, dicincang, digergaji, mereka tidak merubah ajaran. Mereka mengajak kepada penyembahan kepada Allah saja. Coba Al-Quran mengabadikan tadi. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 59. Jadi jelas ya. Misinya sama, yaitu mengajak manusia, yaitu umat setiap rasul kepada penyembahan Allah saja. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 59. Nabi Nuh alaihissalam juga berkata, an la na'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Quran surat Hud 11:26. Ya. Bahkan kalimat Nuh alaihissalam diabadikan di Quran. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Ya. Nuh memperingatkan dengan jelas, tegas, sembahlah Allah, ya. Aku khawatir akan ditimpa kamu, ya. Kalau kamu tidak menyembah Allah, ya, nanti Allah akan mengazab kamu di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan ditenggelamkan, di akhirat di neraka. Na'udzubillah. Quran surat Hud surat 11 ayat 26. Nabi Nuh berkata dalam Al-Quran, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin anibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Ini dalam surat Nuh yang kita telah baca, ya. Yang artinya dia Nuh berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertawakallah kepadanya, dan taatilah kepadaku, dan taatlah kepadaku. Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui. Dia Nuh berkata, ya Rabbku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Dan sungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutup bajunya ke wajahnya. Ya, untuk baju mungkin kayak gini, nggak mau melihat dan nggak mau mendengar.
Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Ini penilaian seorang nabi yang baik hati, yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Bukan mengada-ngada, dan Allah Maha tahu. Tanpa keluhan Nabi Nuh, Allah juga Maha tahu, sangat Maha tahu kondisi hambanya masing-masing. Bahkan banyak yang Nuh tidak tahu, ya, karena Allah Maha tahu. Ini sekedar pengaduan Nabi Nuh di antara munajat-munajatnya dikala mungkin beban terlalu berat ya buat beliau, sehingga beliau mungkin mengeluhkan kepada Robnya. Dan ini boleh, ya, seorang beriman ya bermunajat kepada Allah, ya, apalagi seorang Rasul yang mengutusnya, ya, begitu. Thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdirkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ya, masih dalam surat Nuh tadi yang kita baca itu dalam surat Nuh 71 ayat 8-14. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara yang terang-terangan. Terang-terangan di majelis mereka, mungkin di pasar mereka, ya. Mungkin. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dengan diam-diam. Yang terbuka sudah, diam-diam juga sudah. Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunan pada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit padamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ingat ya, hujan ini adalah hujan rahmat, ya, bukan hujan yang nanti akan menghukum mereka, hujan yang azab, ya. Air turun dari bumi juga, bumi mengeluarkan airnya, langit menurunkan airnya, gitu. Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit padamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ciri-ciri kadang-kadang kalau kita beristighfar, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak, ya. Itu bagian dari nikmat dunia. Ya, insya Allah orang beriman, orang bertakwa diberi harta, diberi anak, insya Allah bagiannya di akhirat tetap ada, ya, begitu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bahkan orang beriman yang tawakal, yang takut pada Allah, yang menjamah Allah saja, tidak syirik, sudah banyak harta, banyak anak, ada kebun-kebun, artinya bisnisnya ada, ya, gitu. Kebun-kebunnya juga ada sungai-sungai yang mengalir, begitu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Yes. Rasul Allah Nuh bertanya, kenapa sih kamu tidak takut pada kebesaran Allah? Sudah digambarkan sedemikian rupa. Dan sungguh, ya, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Ya, Nabi Nuh mengajak mereka berpikir, ya, menggunakan akalnya, bahwa Allah yang kamu ingkari, yang kamu dustakan, yang telah mengutus itu menciptakan kamu dengan berbagai kejadian tingkatan. Begitu indahnya dakwah Nabi Nuh. Cuma memang umatnya ini degil istilahnya, ya, degil, bandel, tambeng, tidak mau mendengar, menutup telinga, menutup wajahnya dengan baju mereka. Dari ayat di atas, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, dari ayat di atas diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam cara dakwah. Berbagai macam cara dakwah yang dibenarkan oleh Allah, jelas. Pada siang dan malam hari, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun semua cara yang ditempuhnya itu tidak membuahkan hasil.
Bahkan kebanyakan dari mereka masih tetap berada dalam kesesatan, kesewenang-wenangan, penyembahan patung dan berhala. Selain itu mereka terus-menerus memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Kapan dan di mana saja. Bahkan mereka menakut-nakuti dan meneror para pengikutnya dengan memberikan ancaman kepada mereka berupa pelemparan, pengusiran, dan mereka itu benar-benar telah bertindak sewenang-wenang. Biasa pengikut kebenaran, terutama yang lemah, akan dicecer itu. Zaman Nabi dicecer itu, disiksa, diteriska, dijemur di terik matahari. Ya begitu. Ya, seperti Bilal bin Rabah, ya begitu. Nah, zaman Nuh juga begitu, lebih dahulu bahkan. Ya, ke zaman itu. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan memberikan ancaman, pelemparan, pengusiran, ya, rajam. Nuh saja diancam akan dirajam kalau nggak berhenti, ya. Dan mereka itu benar-benar telah bertindak sewenang-wenang. Biasa para arogan ini sewenang-wenang. Kenapa kamu ikut Nuh? Nanti diinterogasi, disiksa. Lalu Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah meneruskan ayat, Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Coba lihat ya. Nuh yang berdakwah siang malam dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh Allah jelas. Ya, dituduh apa? Coba Al-Quran Suratul A'raf ayat 60-61 menyatakan, pemuka-pemuka kaumnya berkata, ini para pembesar kaumnya ini yang selalu didengar omongannya biasanya. Ya, setiap zaman ada pembesar-pembesarnya. Ya, biasanya pembesar-pembesar ini menentang orang-orang lemah. Ya, ekonominya, tingkat sosialnya, apalagi ikut ajaran baru, ya. Mereka pasti ya mungkin pamor mereka berkurang, mereka pada cinta Nuh alaihissalam. Nah, ini mereka merasa terancam posisi-posisi mereka. Kalau menyembah Allah berarti ada sembahan-sembahan yang mereka sponsorin ditinggalkan. Kemungkinan seperti itu. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi malah Nuh yang dituduh sesat. Ya, ini kerjaannya para pembesar yang sesat lagi menyesatkan. Dia Nuh alaihissalam menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat. Coba begitu lembutnya Rasulullah Nuh alaihissalam. Wahai kaumku, aku tidak sesat. Tetapi aku ini seorang Rasul dari Rabb seluruh alam. Ya, mungkin kalau kita resapi ayat ini bisa membuat kita nangis ya. Ya, bukan nangis yang dibuat-buat, nangis. Ya, bagaimana kata-kata Nuh itu diabadikan di Al-Quran. Dia dituduh, wahai kaumku, aku tidak sesat. Tapi aku ini seorang Rasul dari Rabb seluruh alam. Rabb ini seluruh alam yang utus. Ya begitu. Orang-orang kafir biasa pengen lihat Rabbnya Nuh siapa kayak nanti di zaman Musa. Ya, gak cukup tuh tanda-tanda mukjizat Nabi Nuh dan lain-lain. Akhlak Nabi Nuh tuh gak cukup buat mereka. Kejujuran. Biasanya Rasul kan amanah, baik hati, suka menolong. Semua Rasul hampir seperti itu. Ya, walaupun tingkatannya, rinciannya berbeda-beda. Ya begitu. Nuh kelihatan orang yang lembut, sabar. Ya, mempunyai kiat cerdas. Begitu. Coba sudah dituduh gitu masih jawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tapi aku ini seorang Rasul dari Rabb seluruh alam. Suratul A'raf surat 7 ayat 60-61. Begitu. Maksudnya aku tidak seperti yang kalian duga bahwa aku adalah seorang yang sesat. Tuh. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Justru sebaliknya aku berada dalam petunjuk yang lurus dari Rabb semesta alam. Yaitu Rabb yang jika menciptakan sesuatu hanya akan mengatakan jadilah maka jadilah dia. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Itu Rabb. Itu Rabbnya Nuh alaihissalam yang ngutus Nuh. Itu kemampuannya sangat-sangat dahsyat, sangat besar. Pencipta Adam, manusia pertama.
ya, pencipta surga neraka, menghukum yang siapa dia kehendaki, memaafkan yang siapa dia kehendaki, memasukkan jannah yang siapa dia kehendaki, ya, memasukkan neraka yang siapa dia kehendaki. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Begitu. Lalu ayat selanjutnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Poinnya ini yang gak sampai kepada manusia jahil, bodoh, lagi sombong. Mereka nggak nerima, Nuh kok lebih tahu dari mereka, mungkin ya begitu. Biasanya, ada apa kok kamu lebih tahu hal-hal yang gaib dibanding kita? Nuh tidak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah tentang neraka, tentang surga, tentang azab yang akan datang kalau kamu nggak turut, akan nasihat. Nuh begitu. Mereka sangat-sangat, ya, ada hasad, ada dengki, ada merendahkan, campur baur mereka kesesatannya. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, demikian itulah keadaan seorang rasul yang bertugas untuk menyampaikan pesan dan nasihat, yakni harus fasih berbicara dan pandai memberi nasihat, serta paling mengerti tentang Allah Azza wa Jalla dari orang-orang selainnya. Ya, seorang rasul selalunya fasih dalam bicara. Ya, Rasulullah Musa sempat, ya, agak keluar, agak kaku lidahnya, tapi minta asistennya itu Harun. Dia begitu dalam Al-Quran. Ya, begitu. Tapi fasih, jujur, paham kebenaran karena seorang rasul. Ya, pandai memberi nasihat kepada Firaun, ya, serta paling mengerti tentang Allah. Bahkan, ya, wahyu itu membuka semua cakrawala, ya, dimensi manusia istilahnya terlewati setelah wahyu. Wahyu itu hubungan Allah kepada seorang rasul atau seorang nabi. Dan ini yang sering diingkari. Kok tahu-taunya kamu mengancam kami, sok-sokan kamu mengancam kami, begitu biasanya ucapan para umat yang membangkang. Diancam malah, datang, cepet datangin, ya, jangan lama-lama, datangin, begitu, ya. Dalam ayat lain seperti itu, mereka menantang, lama banget ancaman kamu nggak datang-datang, begitu. Kata-kata seperti itulah kurang lebih, ya, sangat-sangat sombong. Gitu. Jadi Rasul orang-orang yang paling mengerti tentang Allah Azza wa Jalla dari orang-orang selainnya. Para pemimpin yang kafir dari kaumnya berkata kepadanya, dengarkan ini. Al-Quran mengabadikan ucapan orang-orang kafir, zalim, tauhid, ini otaknya sudah hancur, sudah rusak, hatinya rusak, akalnya rusak. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nazunnukum kadzibin. Coba betapa jahatnya orang-orang ini. Apa yang mereka katakan? Yang artinya, maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Dianggap orang-orang ini akalnya lemah, cepat percaya mana Nabi Nuh, padahal itu kebersihan hatinya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Ya, orang-orang yang sombong biasanya mungkin lebih kaya dari Nuh, lebih terhormat posisi sosialnya dari Nuh, punya bisnis mungkin di zaman Nabi Nuh, ya.
Kami melihat kamu memiliki, kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta, ya. Astagfirullah. Ini sudah kelewatan. Seorang rasul yang amin dituduh pendusta. Ya, surat Hud surat 11 ayat 27. Itu ucapan kaum kafir yang diabadikan di Al-Quran di zaman Nuh alaihissalam. Betapa indahnya Al-Quran. Nggak usah nggak usah gali-gali bukti Nabi Nuh tuh kaumnya kayak gimana, fosilnya kayak gimana. Kita baca Al-Quran, kita iman dengan Quran, bahkan nggak perlu rekaman. Ya pakai suara, apakah kaum itu bisa direkam suaranya? Nggak perlu, kita capek banget kayak gitu, mahal biayanya. Dan suara, apakah ada rekaman ucapan ini? Saintis yang paling baik pun belum menemukan ucapannya orang-orang ribuan tahun yang lalu berbentuk rekaman di alam semesta ini. Ketangkap nggak tuh rekaman-rekaman itu? Nggak ada. Tapi Al-Quran telah memaparkan di hadapan kita dengan berbagai bahasa. Bahasa aslinya Al-Quran, yaitu Arab yang fasih. Adalah wajib belajar Al-Quran terutama dan bahasa Arab. Ya wajib terus belajar, ya. Sedikit, kalau bisa yang anak-anak muda, anak-anakku belajar sampai paham, ya, tanpa terjemahan. Ini kita masih pakai terjemahan, ya begitu. Dan terjemahan juga dipilih-pilih yang sudah resmi. Gitu. Ini dibadikan, maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah orang-orang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Ya begitu, mengenyek sekali, ya, ngeyel ini, ya, ngeyel, sombong. Kamu orang biasa, pengikut kamu juga orang hina dina, mungkin ekonominya lemah, ini itu, status sosialnya lemah, itu yang ikut kamu. Siapa kamu? Begitu, ya. Memang geram, kita baca geram ini, ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam orang yang sabar, fasih, pandai, sabar, ya, masih membujuk. Bahkan pada saat hampir tenggelamnya saja, wah ya bunaya irkam mana, wahai anakku ayo naik ke kapal, kamu nggak ada yang bisa menyelamatkan nih, maknanya begitu. Nggak ada yang bisa menyelamatkan, ya, kecuali Allah yang melalui kapal ini naik sini, ya begitu. Itulah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang agung, ya, Rasul pertama, anak Adam pertama yang menjadi Rasul. Begitu mengagumkan dakwahnya, sampai ada surat Nuh, ya gitu. Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz melanjutkan, mereka benar-benar heran seorang manusia menjadi utusan Allah. Mereka mengejek pada pengikutnya dan menghinakan mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para pengikutnya itu adalah orang-orang yang paling bodoh dan lemah. Ya, orang yang cerdas dibalik. Orang yang ikut Nabi Nuh itu orang yang cerdas, yang faham kebenaran, yang faham qaul, ucapan Nabi Nuh, ya, yang memahami ayat-ayat Allah melalui Nabi Nuh. Dibilang orang bodoh, lemah akal, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Heraklius. Ini Ibnu Katsir menukil Heraklius. Orang-orang bodoh dan lemah itu adalah pengikut para rasul, ya. Dan hal itu tidak lain karena tidak ada keberatan bagi mereka untuk mengikuti kebenaran, ya begitu. Ini ada kutipan, ya, yaitu sebagaimana riwayat Bukhari nomor 7, ya, ada hadis panjang tentang Heraklius dialog dengan Abu Sufyan, ya, itu Bukhari nomor 7, ya, dan Muslim 1773 dari hadis Abdullah bin Abbas, ya. Ya memang sih ada benarnya bahwa orang-orang lemah santai, dia nggak ada bisnis yang harus ditinggalkan yang miliar triliunan, ya. Kalau misalkan di zaman Nabi Muhammad SAW ini
ada perintah jauhi riba, dia tinggalkan, nggak ada riba, nggak ada transaksi bank misalkan begitu. Ya memang ada benarnya, tapi bukan karena itu. Ada yang kaya juga meninggalkannya, ya bukan orang susah saja, ya. Dan hal itu tidak lain karena tidak ada keberatan bagi mereka untuk mengikuti kebenaran. Ungkapan mereka adalah badiyar ra'yi, yang lekas percaya. Badiyar ra'yi itu cepat percaya. Nuh ngomong ini langsung percaya, ya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad juga begitu. Banyak yang percaya. Di kalangan orang lemah, ya banyak memang. Tapi di kalangan pembesarnya juga banyak, bukan tidak ada. Artinya mereka ikut saja yang apa yang engkau Nabi Nuh serukan kepada mereka, begitu, tanpa berpikir dan merenungkan. Apa yang mereka jadikan bahan ejekan itu justru menjadi pujian baginya, karena kebenaran itu tidak lagi memerlukan pemikiran dan renungan, tapi hanya perlu diikuti dan ditaati kapan kebenaran itu tampak. Hinaan mereka, kalau orang lemah mah nggak mikirnya ikut. Justru kebenaran itu memang gak usah banyak dipikir, karena sudah benar hati yang menerima, bukan akal semata, bukan otaknya memikirkan, hatinya itu menyambut. Bahasa iman, bahasa wahyu itu hati, ya, yang menyambut. Dada kita yang menyambut baru akal. Kadang-kadang akal sudah, hati udah bulat, tekad bulat, ya nggak kayak Abu Bakar radhiyallahu, ya Nabi Isra Mi'raj, oh kalau lebih dari itu aku percaya. Santai, bukan orang bodoh, bukan pembesar juga, tapi memang hatinya jernih, bersih, begitu. Nah orang-orang lemah ini memang ya biasa, ya tidak memerlukan pikiran jelimet. Dia lihat Nuh menyampaikan kebenaran langsung. Maka itu Nabi SAW bersabda sebagai salah satu bentuk pujian beliau berikan kepada Abu Bakar dan pembaitan dirinya pada peristiwa Sakifah juga amat singkat tanpa pemikiran dan renungan, karena keutamaan Abu Bakar atas sahabat lainnya sangat tampak di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini lihat, Ibnu Katsir mengutip sahabat Abu Bakar dalam hal menerima kebenaran, cepat menerima kebenaran. Oleh karena itu, tatkala hendak menuliskan surat penetapan kekhalifahan bagi Abu Bakar, Rasulullah tidak jadi menulisnya, dan justru beliau mengatakan Allah dan orang-orang mukmin menolak siapapun kecuali Abu Bakar. Itu jawaban final itu. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2387 dan hadis Aisyah. Ya. Allah dan orang-orang beriman menolak siapapun kecuali Abu Bakar. Titik tuh. Ucapan orang kafir dari kaum Nuh alaihissalam kepadanya dan kepada orang yang beriman kepadanya. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Quran surat Hud ayat 11-27. Semoga kita bisa melanjutkan di kajian yang ke-16. Kajian ini kajian ke-15. Semoga Allah panjangkan umur, beri kesehatan untuk meneruskan kajian-kajian berseri ini, insya Allah di lain kesempatan. Demikian, saya mohon maaf jika ada kutipan yang salah baca. Jika terjemahan itu penterjemah, ya. Kalau salah menerjemahkan itu pustaka Imam Asy-Syafi'i. Bagi Ustadz kibar yang menyelidiki ini silakan, ya, kasih masukan ke pencetak Imam Asy-Syafi'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.